muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada malam hari ini, semua angkat tangannya, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Jazahumullah ahsanal jazak. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan merayakan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Ini banyak di atas yang masih ngobrol ini. Selama masih ada yang ngobrol, kita belum lanjutkan. Kira-kira lanjut atau jangan? Adik-adik siap tenang? Siap tenang? Mudah-mudahan adik-adik semuanya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya Rabbal. Saudara, kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Apa hikmahnya kita merayakan Maulid Nabi? Apa alasannya kita merayakan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab saudara, yang pertama, kita merayakan Maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka iktidaan, waqtifaan, wattiba'an li Sayyidina Muhammad. Jawabannya simpel Pak Bu. Kalau ada yang nanya kenapa ngerayain Maulid Nabi, jawabannya karena ngikutin Nabi. Jawabannya karena ngikutin siapa? Orang keras ngikutin siapa? Orang kompak ngikutin siapa? Dia ngomong sama saya, Habib jangan ngarang-ngarang dong. Mana ada orang bikin maulid ngikutin Nabi? Nggak ada Beb riwayatnya Nabi ngadain acara maulid. Nggak ada Beb riwayatnya sahabat jadi panitia maulid. Nggak ada Beb. Dari mana ceritanya? Habib mengatakan kita ngadakan maulid Nabi ngikutin Nabi. Nabi nggak pernah contohkan. Saudara, saya nggak perlu bahas hadis yang sudah populer, yang masyhur. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Nabi puasa saban hari Senin, makanya puasa hari Senin sun. Kenapa Nabi ditanya puasa hari Senin? Kenapa Nabi puasa hari Senin? Jawaban Nabi sederhana, dzaka yaumun wulidtu fi. Kata Rasulullah, karena aku dilahirkan di hari tersebut. Artinya apa? Berarti Nabi puasa hari Senin sebagai bentuk syukur kepada Allah, karena hari Senin adalah hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Saya nggak perlu bahas yang itu saudara, udah panjang lebar ulama bahas masalah itu, guru-guru kita banyak yang bahas masalah itu. Yang menarik saya mau bahas pada kesempatan kali ini, Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, beliau meriwayatkan saudara bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa an-nafsih. Setelah beliau diutus menjadi nabi, beliau potong 2 kambing untuk mengakikahkan dirinya, saudara. Tapi menariknya kata Imam Suyuti, padahal dalam riwayat disebutkan ketika Nabi umur 7 hari, Abdul Muttalib kakek Nabi itu sudah menyembelihkan kambing untuk Nabi 2 untuk akikah, saudara. Artinya apa?
Iya, dalam fikih memang disebutkan, andai ada bapak ibu sudah dewasa, dapat kabar bu, bahwasanya dulu belum diakikahin sama orang tuanya, walaupun dia sudah dewasa, sunnah untuk mengakikahkan dirinya, saudara. Itu hukumnya tapi itu kalau belum diakikahin, walakikah tu'ad marataniyah. Kalau jelas-jelas sudah diakikahin ketika kecil, nggak ada yang namanya akikah diulang, saudara. Makanya kata Imam Suyuti ini menarik. Nabi waktu umur 7 hari udah diakikahin sama kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian setelah diutus jadi nabi, beliau nyembelih lagi 2 kambing, saudara. Nggak mungkin yang kedua ini akikah. Kenapa? Yang namanya akikah nggak bisa diulang. Lantas kalau yang kedua itu bukan akikah, apa namanya? Ini masih berkaitan dengan bayinya Rasulullah, ini masih berkaitan dengan kelahirannya Rasulullah. Berarti kalau ini bukan akikah, kata Imam Suyuti, berarti Nabi nyembelih 2 kambing dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, tasyakuran, sebagai bentuk syukur atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Berarti Nabi ngerayain 2 kambing, motong kambing 2 kambing, berarti ngerayain mau. Kira-kira jelas apa kagak ini? Paham atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak orang Cipondo. Ini kan orang Cipondo doyan maulid, betul apa kagak? Berarti kita orang Cipondo doyan maulid, ngadain maulid ngikutin siapa? Nabi ngadain maulid, contohnya siapa? Makanya kalau ada di media sosial Pak Bu, orang yang mengatakan, yang anti-anti maulid mengatakan bahwasanya itu jangan ngadain maulid Nabi. Yang pertama merayakan maulid Nabi itu adalah dinasti Bani Fatimah, itu dinasti Syiah. Berarti perayaan maulid Nabi tradisi Syiah, gak usah ngerayain maulid Nabi. Sudah, kalau ada yang mengatakan seperti itu, kata Abu Yasin Muhammad ibn Alawi al-Maliki dalam kitabnya, ini perkataan imma an jahlin au ta'amin 'anil haq. Alasannya satu di antara 2, kalau bukan karena bodoh au ta'amin 'anil haq, pura-pura buta terhadap kebenaran. Kalau kata orang Betawi, orang yang ngomong begitu kalau nggak bego, belaga bego, saudara. Betul? Betul? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Jawab yang apa orang Cipondo. Berarti kita rayakan maulid Nabi ngikutin siapa? Orang kencang rayakan maulid Nabi ngikutin siapa? Contoh kita dalam perayaan maulid Nabi siapa? Panutan kita dalam perayaan maulid Nabi siapa? Berarti yang pertama rayakan maulid Nabi siapa? Kalau yang pertama rayakan maulid itu adalah Nabi sendiri, berarti baik atau buruk? Baik atau buruk? Mulia atau tercela? Mulia atau tercela? Bid'ah atau berkah? Bid'ah atau berkah? Takbir! Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kenapa kita rayakan maulid Nabi? Jawaban yang pertama karena ngikutin Nabi. Alhamdulillah. Ini jam berapa nih? 10:30 lewat, udah kurang. Ini kalau di Jakarta jam segini bencong belum dandan bu, baru mau keluar. Kalau orang Cipondoh kira-kira jam 10:30 masih lanjut apa kagak? Kurang semangat saya nih, saya teriak-teriak. Padahal tadi sore baru mendarat dari Kalimantan Selatan. Semalam acara di Kalimantan Selatan. Malam Kamis acaranya di Balaraja. Malam Rebu acara di Aceh, Kota Langsa. Sekarang sampai ke Cipondo masih semangat teriak-teriak. Lah orang Cipondo kagak kemana-mana, letoy. Iya. Semangat apa kagak? Om yang kompak semangat atau tidak? Orang kencang semangat atau tidak? Lanjut atau jangan? Yakin? Betul. Saya mau dengar semangat di Cipondo, angkat tangannya, takbir. Takbir. Shallu ala Nabi. Yang kedua, saudara, kenapa kita rayakan maulid Nabi? Yang kedua,
bocah dibegulat saudara. Tong jangan berantem tong. Nah jangan berantem. Ya dibegulat tadi. Jadi anak soleh insyaallah. Amin ya rabbal. Jangan bergeser kalau jatuh sayang kameranya bukan endenya. Jadi anak soleh insyaallah. Lanjut jangan. Insya Allah. Yang kedua, saudara, kenapa kita rayakan Maulid Nabi? Jawabannya simpel sederhana. Karena di dalam perayaan Maulid Nabi, di situ disebutkan sejarahnya Nabi Muhammad. Di situ disebutkan bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad. Di situ disebutkan bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Di situ disebutkan bagaimana amar ma'ruf nahi munkarnya Nabi Muhammad. Di situ disebutkan bagaimana jihadnya Nabi Muhammad. Artinya apa saudara? Semakin banyak perayaan Maulid Nabi, semakin banyak umat mendengar tentang baginda Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Semakin banyak Maulid Nabi, semakin banyak umat dengar tentang Nabi, saudara. Betul? Sedangkan Allah sendiri mengatakan, apa kata Allah Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Di Al-Quran diceritakan kisah Nabi Allah Nuh. Ratusan tahun dakwah, pengikutnya cuma segelintir orang, Pak. Sabar Nabi Allah Nuh. Diceritakan kisah Nabi Allah Ibrahim yang melawan kedurjanaan Namrud. Luar biasa. Kalau sekarang paling mentok dimasukin penjara, saudara. Nabi Allah Ibrahim dimasukin ke api. Sabar beliau, saudara. Di Al-Quran dikisahkan Nabi Allah Musa alaihissalam yang melawan kedurjanaan Fir'aun. Disisahkan Nabi Allah Isa dan kisah para nabi. Kenapa? Allah katakan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Semua kisah-kisah Rasul yang kami ceritakan kepadamu, ma nutabbitu bihi fu'adak, adalah kisah yang dapat memantapkan hatimu, wahai baginda Nabi besar Muhammad. Timbul pertanyaan, itu kan Allah mengatakan kisah-kisah para Rasul untuk memantapkan hati lah karena imannya Nabi udah sempurna, betul? Saya mau tanya, imannya Nabi sempurna atau tidak? Yang meragukan kesempurnaan iman Nabi, imannya berarti bermasalah, saudara. Nabi imannya sempurna, udah mantap hati Nabi, nggak butuh lagi dikuatkan. Tapi kenapa Allah mengatakan demikian? Saudara, Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki mengatakan, kata beliau dalam kitabnya, saudara, sebetulnya ayat ini arahnya bukan buat Rasulullah, tapi lebih tepatnya ayatnya buat kita, saudara. Iman kita yang masih lemah, iman kita yang masih suka naik turun, iman kita yang masih suka goyang, iman kita yang masih suka turun naik, saudara. Ibadah Allah, artinya Allah pengen peringatkan kita. Nabi saja yang imannya sempurna, Allah masih ceritakan kisah Rasul untuk lebih mantapkan hati Nabi. Apalagi kita yang imannya masih suka goyang, kita lebih butuh kepada kisahnya baginda Nabi Muhammad. Manusia pintu bihi fuadak, supaya mantepin hati kita, saudara. Alhamdulillah. Dan kisah-kisah ini salah satunya adanya di majelis di Maulid baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Pak Bu, Masya Allah, kita ini yang ibadahnya masih males-malesan, diajak sholat berjamaah susah benar. Boro-boro tahajudnya kalau udah pinjaman online jatuh tempo, saudara. Atau ibu-ibu biasanya kalau divonis dokter penyakit parah baru tahajud nangis-nangis. Kalau nggak begitu nggak tahajud. Kita datang ke majelis maulid dalam keadaan malas-malasan ibadah. Begitu masuk majelis maulidnya Nabi, kita dengar riwayat bagaimana Rasulullah sholat hatta tawarramat gadamah, sampai dua kaki bengkak, Pak Bu. Ini yang sholat sampai kakinya bengkak, kakinya terkilir Rasulullah.
yang udah pasti masuk surga, pemimpin para nabi. Bahkan demi Allah, pintu surga tidak akan dibuka sebelum dimasuki Nabi Muhammad. Tapi meski demikian, sholatnya sampai kakinya bengkak, Pak Bu. Lah kita yang lebih dekat ke neraka daripada ke surga, ibadahnya ogah-ogahan. Saya mau tanya, jawab yang kompak, malu atau tidak? Malu. Malu atau tidak? Malu. Ini fungsinya kita hadir majelis maulid Nabi. Manusia itu biifu ada. Supaya mantap kita punya hati, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan iman kita ditambahin berkat hadis majelis maulid Nabi, saudara. Itu yang banyak dosa, pagi, siang, sore, malam buat dosa. Dosa sama orang tua, dosa sama keluarga, dosa sama Allah, dosa sama guru, dosa sama pasangan, dosa dengan sesama. Nggak berhenti-berhenti kita bikin dosa. Tapi istighfarnya masih malas-malasan, saudara. Sekalinya lisan beristighfar, hanya lisan, hatinya kosong, nggak istighfar, saudara. Nggak ada penyesalan kepada Allah. Begitu kita hadir maulid Nabi, kita dengar, Pak Bu, dalam riwayat sahih, Rasulullah kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fi kulli yawmin akthar min 100 marrah. Rasulullah setiap hari istighfar tidak kurang dari 100 kali, saudara. Masya Allah. Nabi setiap hari istighfar gak kurang dari berapa kali? Orang kompak berapa kali? Padahal Nabi maksum. Nabi nggak punya dosa, Pak. Nabi suci, derajatnya udah tinggi, nggak ada dosa. Tapi istighfarnya sehari nggak kurang dari 100 kali. Lah kita yang pagi, siang, sore, malam kerjaannya bikin dosa, malas-malasan istighfar. Sekalinya istighfar nggak dari hati. Saya mau tanya, jawab yang kompak, malu atau tidak? Malu atau tidak? Ini fungsinya kita hadir majelis maulid Nabi, saudara, supaya hati kita mantap, tertegol, muka kita tertampar, malu, saudara. Manusia itu ibadah, supaya mantap kita punya hati ibadah Allah. Oh, apalagi kalau bicara perjuangan, mohon maaf Pak Bu, mohon maaf, berapa banyak di antara kita yang kalau diajak sholawatan, Masya Allah, diajak tablik akbar, begitu disuruh takbir, Allahu Akbar kencang. Tapi begitu hari H pencoblosan, saudara, prinsipnya bisa dibeli hanya dengan 100.000, bisa belok, saudara. Saya mau tanya, yang model begitu banyak apa kagak? Jawab yang jujur, banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Bahkan saya dengar di sebagian daerah kemarin dari beberapa orang yang pengalaman, dicerita sendiri sama saya, Habib, saya pengalaman dalam tim ses kemenangan, Habib. Itu sampai ada warga yang mengatakan apa? Ya, walaupun setan saya pilih, asal ngasih 200.000, 100.000. Masya Allah. Jangankan orang awamnya, kadang-kadang ulamanya, habibnya, kiainya begitu mudah menjual prinsip. Gara-gara amplop coklat tebel dikit, saudara, belok. Yang halal jadi haram, yang haram jadi, yang hak jadi batil, yang batil jadi, yang benar jadi salah, yang salah jadi. Yang model begitu ada apa banyak? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Ya Allah, kita yang prinsip masih suka goyang, gampang kebeli, gampang tunduk, gampang kalah, malu kita. Kalau kita hadir majelis maulid Nabi, kita dengar bagaimana tekarnya Rasulullah dalam memegang prinsip, Pak Bu. Jangan Bapak Ibu kira Rasulullah tuh nggak dibujuk, saudara. Dari dulu yang namanya strategi orang kafir itu begitu-begitu aja. Rangkul, kalau nggak bisa rangkul, pukul. Peluk, kalau nggak bisa peluk, gebuk. Dari dulu strategi musuh Islam seperti itu, saudara. Rasulullah pun ngalamin seperti itu, saudara. Mereka nggak langsung pengen bunuh Rasulullah, mereka coba rangkul dulu, dirangkul dulu, dibujuk dulu Rasulullah. Apa kata mereka? Wahai Muhammad. Nah, orang kafir Quraisynya ngomong, bukan saya. Kalau saya nggak berani, Muhammad saja, saudara. Emangnya siapa Muhammad Babe? Loh, main Muhammad aja. Ini Nabi.
pakai Sayyidina dong. Saya lagi nyontoin orang kufar, bagaimana mereka muji Rasulullah, mereka berusaha merangkul Rasulullah. Wahai Muhammad, kata mereka, kau ingin tahta, kami jadikan kau raja, yang penting berhenti, stop, jangan kau lanjutkan dakwah. Kau ingin wanita, kami berikan kau wanita yang paling cantik. Kau ingin harta, kami jadikan kau orang paling kaya di kota Makkah. Yang penting syaratnya satu, berhenti, diam, jangan kau lanjutin, tutup mulut. Apa jawaban Nabi, saudara? Apakah beliau diam, bungkam begitu seperti itu, saudara? Dengan tegas Nabi menjawab, "Law wada'u syamsa bi yamini wal qamara bi yasari ala an atruka hadzal amr wallahi lan atrukahu hatta adharahu Allah aw ahlik duna." Demi Allah, demi Allah, demi Allah, jangankan harta, jangankan tahta, jangankan wanita, andai matahari mereka taruh di telapak tangan kananku, bulan mereka taruh di telapak tangan kiriku, supaya aku diam, supaya aku bungkam, supaya aku berhenti, supaya aku tinggalkan dakwah ini, demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai diberikan kemenangan oleh Allah atau mati bersimbah darah. Saudara, takbir, takbir, takbir. Saya mau tanya, jawabnya apa? Kalau begitu Rasulullah prinsipnya kokoh atau tidak? Orang kompak. Rasulullah prinsipnya kokoh atau tidak? Rasulullah prinsipnya tegar atau tidak? Rasulullah prinsipnya kuat atau tidak? Kalau kita dengar seperti ini, kita ini yang masih suka goyang prinsipnya dalam kebenaran, malu atau tidak? Orang kompak malu atau tidak? Malu atau tidak? Ini fungsinya kita hadir maulid Nabi, manutsabitu bihi fuadak, supaya hati kita mantap. Jangan sampai kita keluar masuk majelis maulid tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan, tetap nggak peduli sama umat, tetap nggak peduli sama Islam, tetap nggak peduli sama perjuangan. Jangan seperti itu. Nabi Muhammad nggak pernah nyontohkan seperti itu, saudara. Betul. Oleh karena itu, saudara, keluar dari majelis maulid ini, yuk tanamkan semangat perjuangan ibadah Allah, tanamkan prinsip yang kokoh dalam memegang teguh kebenaran, saudara. Tadi saya kasih contoh satu saja, urusan money, politik uang. Sampai kapan negeri ini mau baik kalau rakyatnya nggak bisa berhenti dari politik uang, saudara? Sampai kapan negeri ini mau baik? Politik yang dilakukan dengan uang, dengan membeli suara, akan menghasilkan pemimpin yang pro kepada mereka yang memberikan uang, saudara, kepada oligarki. Tanpa diselesaikan ini, saudara, nggak akan rapi negeri kita. Satu saja ini, saudara. Kalau ini kita bisa beresin rapi di negeri, saudara. Kenapa negeri ini hancur? Kebijakannya banyak yang menjual negara karena politik uang. Awal mulanya politik uang. Kalau udah ulang keluar, jangankan pedagang-pedagang besar konglomerat, kita aja dagang kecil-kecilan, mana mau keluarin duit kalau nggak baliknya lebih gede, ya saudara. Betul? Betul. Mikir, saudara. Oleh karena itu, mulai malam hari ini ibadah Allah, dalam segala urusan, dalam urusan pendidikan, dalam urusan dakwah, yuk mari mantapkan hati kita, terus berjuang untuk perjuangkan dakwahnya Nabi Muhammad. Mulai dari diri kita sendiri, kemudian di keluarga kita. Ajarin tuh anak bini kita bagaimana sunnahnya Nabi Muhammad. Ajarin bagaimana sholat berjamaah, ajarin bagaimana zikir, ajarin bagaimana makan pakai tangan kanan, ajarin bagaimana masuk kamar mandi pakai kaki kiri, ajarin bagaimana keluar dan pakai kaki kanan. Terus ajarkan dakwah. Kemudian di lingkungan kita sampai di tingkat negara, jangan pernah berhenti perjuangkan pemimpin yang baik untuk negeri ini, saudara. Karenanya saya ajak umat Islam, yuk mari jangan berhenti untuk berjuang apapun yang terjadi, saudara. Jangan pernah berhenti untuk berjuang. Sahabat Nabi dulu banyak tantangannya, tapi mereka nggak berhenti kepada Allah. Mereka tidak gentar, mereka tidak mundur. Karenanya saya ajak semua umat Islam, mari terus lanjutkan perjuangan, mari terus lanjutkan estafet dakwah Nabi. Apapun yang terjadi, saudara, nggak peduli dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, umat Islam tidak boleh mundur untuk terus lanjutkan perjuangan, saudara.
Islam jawab yang kompak. Siap bersatu? Siap. Kurang keras, siap bersatu? Siap. Kurang kencang, siap bersatu? Siap. Siap rapatkan barisan? Siap. Siap bela Allah? Siap. Siap bela Nabi? Siap. Siap ikut komando ulama? Siap. Siap berjuang bersama para ulama? Siap. Siap jaga NKRI? Siap. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup saudara, karena saya masih ada satu ceramah lagi di Tangerang Selatan. Doakan dengan panjang umur, sehat walafiat, ketaatan kepada Allah. Saudara, sebagai penutup sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Dan saya minta doa buat imam besar kita Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga zahir batinnya oleh Allah, dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Sama-sama. Tapi saya pengen baca hadroh, baca qasidah yang kompak, jawabnya kompak. Bisa jawab yang kompak? Bisa jawab yang kompak? Kalau saya katakan manusia idolaku, jawabnya gimana? Nabiullah Muhammad. Bisa? Bisa? Coba saya tes dulu. Ayo semuanya. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad. Yang kompak. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad. Manusia panutanku Nabiullah Muhammad. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bisa? Siap goncangkan Cipondo dengan sholawat? Siap goncangkan Cipondo dengan sholawat? Hadroh ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Setuju? Semuanya semua. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan. Semua. Masyarakat Cipondo cinta nggak sama Rasulullah? Sayang nggak sama Rasulullah? Rindu nggak dengan Rasulullah? Sama-sama jawab yang kompak, kita nyatakan cinta sama Rasulullah. Aku cinta pada
cinta padamu. Aku rindu padamu. Masyarakat Cipondoh, saya mau tanya, rindu nggak dengan Rasulullah? Pengen ketemu Rasulullah? Pengen natap wajah Rasulullah? Pengen kumpul di surga sama Rasulullah? Angkat tangan, semuanya angkat tangan, minta sama Allah, semuanya, semua angkat tangannya, semua. Ku harap tatap wajahmu. Aku harap kumpul denganmu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Siap berkorban untukmu, siap mati untukmu. Saya mau tanya semua yang hadir, mau nggak dikabul hajatnya? Mau diampuni dosanya? Mau diangkat derajatnya? Mau dibahagiakan dunia akhiratnya? Semua angkat tangan, tawassul sama Rasulullah, keluarkan suaranya dari hati semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana. Rasulullah ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Terakhir lebih keras semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim ala Rasulullah. Terakhir lebih keras semuanya, semua. Maulaya salli wa sallim daiman ya Rasulullah. Takbir! 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 Sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.